Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran fisika kelas 12 IPA tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala listrik yang tidak bergerak. Contohnya adalah misalnya ada sisir yang digosok-gosok kemudian didekatkan dengan kertas-kertas kecil, maka kertas-kertas kecil ini akan ditarik oleh penggaris tersebut atau sisir. Atau juga apabila tangan kita didekatkan ke layar televisi, maka rambut-rambut kecil yang ada di tubuh kita ini akan terlihat merinding oleh adanya tarikan listrik statis yang dipancarkan oleh layar televisi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan presentasi berikut ini. Gaya dan medan listrik. Ini menunjukkan listrik statis. Sisir digosok pada kain, kemudian didekatkan pada potongan kertas kecil, maka kertas ini akan tertarik oleh sisir. Sifat-sifat muatan listrik. Muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan negatif. Batang kaca yang telah digosok dengan sutra memiliki muatan positif, sedangkan batang plastik yang digosok kain wol memiliki muatan negatif. Muatan listrik sejenis tolak-menolak. Muatan listrik tak sejenis tarik-menarik. Apa penyebab terjadinya muatan listrik? Karakteristik penting dari muatan adalah bahwa muatan listrik selalu kekal. Robert Millikan menemukan bahwa jika suatu benda dimuati, maka muatannya selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer. Jadi satu kolom adalah sejumlah muatan yang mengalir melalui satu penampang kawat dalam satu sekon ketika arus ampere melewati kawat itu. Jadi 1E sama 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb, 1 elektron maksudnya. Formula gaya listrik, hukum Coulomb. Gangguan gaya Coulomb dan gaya gravitasi. Gaya gravitasi muncul karena adanya entitas massa. Gaya Coulomb muncul karena adanya entitas listrik. Baik gaya gravitasi maupun gaya Coulomb, keduanya berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antara kedua entitas. Jika kedua gaya ini muncul pada interaksi antara dua benda, maka gaya gravitasi selalu jauh lebih kecil daripada gaya Coulomb. Permitivitas bahan. Epsilon. Epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Epsilon R adalah nilai daripada permitivitas sedangkan epsilon 0 adalah permitivitas hampa. Gaya Coulomb dalam bahan 1/4 pi epsilon gaya Coulomb. Medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai ruang sekitar suatu muatan listrik sumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik.
Kuat medan listrik pada lokasi di mana muatan uji berada kita definisikan sebagai besar gaya kolom yang bekerja pada muatan uji itu dibagi dengan besar muatan uji. Nah, ini adalah rumusnya. Hukum Gauss, pengertian garis-garis medan listrik. Formulasi hukum Gauss. Hukum listrik disebut sebagai jumlah garis medan listrik yang menembus garis suatu bidang. Hukum Gauss ini demikian. Kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu. Potensial listrik. Rumusnya ya, energi potensial listrik. Beda potensial delta P. Oke. Nanti kita bahas contoh soalnya. Konduktor bola berongga. Kapasitor. Mengenal kapasitor. Jenis-jenis kapasitor. Memuati kapasitor. Rumus kapasitor. Oke. Ya. Hubungan seri kapasitor. Nah, jadi hubungan serinya 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Sedangkan untuk paralel ya, C1 ditambah C2 tambah C3. Oke, di energi potensial kapasitor penggunaan. Bagaimana anak-anak, presentasi sudah disampaikan, ada yang belum dipahami dan beberapa contoh juga sudah disampaikan. Kalau misalnya tidak ada yang atau disampaikan pertanyaan, ya, dapat ditulis di kolom komentar baik di channel YouTube-nya maupun di grup WA atau di Classroom. Demikian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.